Smart Viewers, welcome Viewer. Sore-sore seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama gue Nathan dan Sianas. Dan juga Shanas. Yes, dan juga di sini ada Riko. Dari Riko bisa masih ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Alright. Nah, nih katanya Sianas ada pertanyaan tadi belum sempat ketanya juga nih. Potong dulu tadi ya. Iya. Kenapa tuh? Tentang ini loh, kalau kok bisa tuh pernah collab nggak sih gitu? Selama ini gitu. Iya. Pernah sih, cuman lebih sering dulu ketimbang sekarang. Nah ini collab-nya tuh dalam bentuk apa sih biasanya maksudnya? Collab-nya atau kayak gaya-gaya YouTuber gitu sih kalau yang dulu. Kayak tukeran konten. Kita kan tuh kan sempat sama ada si Edozel, terus sama Juki juga pernah. Terus kalau yang baru-baru ini sih sama Veggie JNX, tau nggak? Dia animasi juga. Jadi Veggie JNX. Terus channel Ayo Mikir juga pernah baru-baru ini. Oke. Oh jadi memang lebih pasti nyarinya yang memang berhubungan dengan konten-konten ilmu pengetahuan ataupun animasi-animasi gitu kali ya nanti untuk next-nya. Oke. Nah ini gue ada sempet juga ngelihat ada kalau mengundang itu ada sempat undang musisi-musisi juga nih Sianas gitu ya, karena kemarin kan ada sempat ada gitu. Bertajuk ini ya pensi online. Nah ini boleh dong di-share nih untuk gini deh. Ceritain deh gitu. Ya, untuk dari lu sendiri di pensi online ini masih tetap sama nih Riko sebagai creative director gitu atau mungkin ada ini kan ngomongin stream yang lain gitu. Ya. Lu ada bertugas jadi apa lagi sih? Iya. Secara dasarnya sama karena kan itu kan masih tim Kobisa yang bikin. Cuma biasanya kalau dia kayak gitu kita tentuin PIC-nya. Dan waktu itu PIC-nya juga kita nunjuk salah satu tim kreatif untuk bisa jadi kayak kreatif lead-nya untuk si pensi online itu. Kayak gitu. Nah, oke deh. Nah ini boleh dong disertain dulu nih sebentar nih. Ini pensi online ini dari namanya aja nih kan memang untuk masa pandemi sebenarnya untuk anak-anak at least tuh yang dari bersekolah itu SD, SMP, SMA ini sebenarnya demen banget sama pensi mungkin memang tapi tidak bisa terwujudkan gitu kan. Nah ini akhirnya kalau ada namanya pensi online ini lebih jauhnya lagi sebenarnya nggak apa sih itu pensi online ini? Iya, sebenarnya nggak jauh gimana karena sesuai namanya. Karena itu balik lagi keresahan tadi. Aduh kasihan anak-anak nih. Kasihan anak-anak nih nggak bisa pensi kayak pada umumnya. Pada akhirnya kita pengen bikin. Ya tapi jangan yang biasa, makanya kita pun ada sempat Pak Menteri kan, Pak Nadiem juga sambutan, terus yang artis-artisnya pun kita pilih yang sekiranya tuh cocok gitu ke anak-anak gitu. Dan yang pastinya jangan lupa ngelibatin anak-anak langsung gitu. Yes. Iya ada gue ada sempat nonton karena buat teman-teman mungkin yang kemarin nggak sempat kelewatan gitu ya untuk nonton saksikan itu baru aja beberapa hari lalu ini udah ada upload gitu ya di YouTube channelnya, jadi teman-teman bisa ngecek aja gitu. Dan ini ada musisi yang sekali lagi gue lihat ada balik lagi di Efek Rumah Kaca ada balik lagi streaming bareng ya. Sebelumnya ada pernah streaming bareng juga nggak sih? Pernah. Nah ini di bayangan gue waktu pas gue nonton, ini ada kecenderungan nih. Jangan-jangan orang-orang kok bisa ini memang ngefans sama Efek Rumah Kaca atau gimana sih? Kenapa ngundangnya Efek Rumah Kaca lagi? Iya. Emang awalnya beberapa terutama content writer kita tuh pada ngefans sama Rumah Kaca. Terus beberapa band ya musisi Efek Rumah Kaca ini pun pernah datang ke kantor kita dan ngobrol. Gitu. Dan pada akhirnya kita sepakat kita bikin sesuatu yang seru. Akhirnya muncullah konser yang Efek Rumah Kaca itu yang konser tunggal itu kan buat mereka. Iya benar. Nah di pensi ini pun apa salahnya ajak mereka gitu kan sebagai partner, sebagai yang udah pernah kolaborasi gitu kan. Sambil menyelam minum air ya sekalian memang pengen nonton sih Efek Rumah Kacanya gitu. Iya. Nah terus ada White Shoes juga nih itu ceritanya awalnya gimana nih? White Shoes ini pertama kali kolaborasi juga atau bagaimana? Kalau yang itu kita baru approach saat itu gitu. Baru approach gitu ya. Karena kan itu juga yang kita rasa cukup relevan sama anak-anak zaman sekarang, yaitu kita approach baru untuk konser online ini. Pensi online, sorry. Pensi online. Nah, dari namanya sendiri juga pensi online ini ada pesta generasi legenda. Nah, ini generasi legenda. Iya, maksudnya apa nih? Generasi 2020 atau gimana nih? Atau yang dulu apa gimana gitu? Iya. Ya, kita selalu percaya anak muda tuh selalu jadi legenda ya. Akan menjadi sosok yang hebat gitu.
Makanya kan kita pun showcase mereka, ada yang speed drawing, ada yang dance, ada yang apa. Ya intinya balik lagi, jangan takut buat ekspresiin apa yang kalian suka lah. Intinya kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya ngelihat kayak ini kan kok bisa tuh kayaknya selalu memikirkan keresahan gitu ya, kayak munculin versi online gitu-gitu. Terus kayak pandangan dari kok bisa sendiri tentang, kan sekarang pada online kan semua pelajaran. Nah itu gimana tuh kalau misalnya siswa SD, SMP gitu kan, ya kuliah juga bahkan online, kayak tanggapannya tuh gimana gitu kalau tentang online ini gitu? Iya. Kayak saya pribadi kan nggak ngalamin sekolah online ya, karena secara pekerjaan pun udah sering meeting online sebelumnya walaupun tidak sesering sekarang. Tapi saya ngelihat saudara-saudara saya ataupun ada teman di komunitas saya juga yang masih sekolah, yang ngelihat mereka beberapa cukup struggle ya, mungkin kita yang di kota kayaknya ya aman lah gitu, aman-aman aja, ya. benar-benar. Tapi kan buat yang di pinggir tuh kasihan banget, masih pada pakai kuota. Bahkan device-nya pun kurang mendukung gitu. Jadi emang ini tuh sebagai jadi kayak suatu pemaksaan yang harus segera kita tuh harus kayak go digital gitu. Mau nggak mau. Adaptasi, bener. Iya, adaptasi secara gila-gilaan kayak dipaksa gitu loh. Benar. Itu yang memang dirasakan kita semua gitu ya. Untuk pada saat masa-masa seperti ini tuh struggle-nya bagaimana gitu. Lagi kalau yang di tempat pensil tuh kayaknya harus bener-bener banget gitu kan. Iya Bu, bener. Kayak banyak banget juga kan di berita itu, bahkan memang ada salah satu ibu tuh yang kata memang ngajarin, lagi trending banget tuh yang kata di Instagram tuh, lagi ngajarin di belakang bak mobil itu kan, bak mobil keliling gitu kan, akhirnya nanti dia ngajarin gitu. Wah itu keren banget sih memang. Struggle-nya seorang guru juga ya. Bukan cuma murid-muridnya juga untuk menyampaikan materi-materinya. Nah, ngomongin berhubungan juga dengan pandemi ini, beberapa ada juga video yang dari kok bisa ini yang berhubungan dengan pandemi nih. Apalagi kemarin itu ada yang gue lihat itu durasinya sampai hampir 13 menit. Mohon maaf, 2-3 menit aja satu minggu. Berbulan-bulan kayaknya ini. Itu gimana tuh? Ini yang contoh video ini deh. Yang gejala corona, sakit beneran versus cuma perasaan. Itu kan ini tuh. Terus ada yang 10 menitan, bagaimana jika virus corona Q&A. Nah itu kalau untuk pembuatan video-video seperti itu sendiri, kalian gimana sih? Ini kan apalagi kalau misalnya ngomongin corona ya, ini kan cukup rawan gitu ya. Kalau misalnya penyampaian itu bisa jadi isu. Nah ini kan pasti risetnya juga mungkin butuh lama gitu ya. Untuk pembuatan at least yang video berhubungan itu bisa berapa lama sih? Kalau nulisnya sih nggak beda jauh ya, paling ya bisa 3 hari lah selama-lamanya gitu. Nah kalau si animasi itu sebenarnya tadi kan untuk satu animator berarti dia tuh kayak kemampuannya dalam seminggu produksi 3 menit video kan. Nah kalau pengen cepat tambahin aja animatornya. Jadi bagi-bagi. Gitu. Jadi kalau pengen tetap ngejar dalam 1 minggu, kalau 12 menit dibagi 3, 4 kan, berarti kalau dikeroyok 4 animator dia bisa kekerjaan seminggu. Dipukul rata gitu kali. Akhirnya ujung-ujungnya 1 minggu juga. Udah sama jadi. Benar. Nah, terus dari juga Riko nih, ini kan dari masa pandemi juga, mungkin dari kok bisa ini apakah masih ada project-project gitu kan yang mungkin akan berkaitan gitu untuk membantu masa-masa anak-anak di rumah gitu, SD mungkin sampai SMA, TK juga, yang berhubungan dengan pendidikan mereka pada saat selama di rumah nih, kurang lebih gitu. Ada nggak? Iya. Kan kayak yang tadi dibahas juga kan video explain, itu pun bisa. Karena udah dipakai gitu di beberapa sekolah-sekolah buat guru tuh kayak pengantarnya gitu. Karena kan yang namanya edukasi kalau disisipin sama entertain jadi klop lah, jadi enak gitu pembawaannya. Bener. Gitu. Terus ya yang beberapa yang kayak prakteknya gitu kita pun ada di kelas. Kalau dulu tuh offline kita kayak ada workshop. Itu ada. Workshop bikin animasi, workshop nulis, riset gitu ada. Kalau yang sekarang online yaitu Akademi Edu Kreator. Dan sekarang lagi jalan. Kita emang ngumpulin kreator-kreator yang potensial, kita kurasi, dan kita kasih kayak master class gitulah. Dan sekarang udah mulai jalan? Oke, udah batch 3 ya? Ini berarti untuk teman-teman supaya untuk bisa join kayak gitu, bisa melalui apa nih? Ada lewat dari webnya atau gimana nih Riko? Pantengin aja IG-nya kok bisa, kita selalu di IG-nya. Nggak perlu, nggak lewat.
Oke, nanti bisa langsung cek di Instagram itu ya, Smart Viewer saya di Kobisa ya. Nah, terus juga tadi ada sempat kalau misalnya diketahui kalau misalnya memang ada beberapa sekolah yang menggunakan video dari Kobisa, mereka gimana sih? Maksudnya kayak mereka ngasih tahu ke kalian atau memang dari Kobisanya sendiri yang approach gimana kalau misalnya kalian menggunakan gitu? Dari subscriber kita tuh suka pada nge-tag gitu. Ini Kobisa ada ini gitu, dan beberapa ada yang tag juga berupa video di IG story gitu. Jadi kita tahu dari situ, tapi ada juga yang kita approach sendiri. Waktu itu tuh kita kerjasama bareng Ini Budi. Ini Budi tuh kayak yang buat tuh Mbak Najila Shihab. Yes. Mbak Najila Shihab bikin Ini Budi, itu tuh kayak nyebarin 1000 flash disk. Jadi kan kalau di kampung-kampung kan akses internet belum luas. Pada akhirnya kita masukin video pembelajaran, salah satunya ada video Kobisa juga, kita bagiin ke sekolah-sekolah dalam bentuk flash disk, jadi bisa offline. Gitu. Bener. Oke, itu gue baru Iya, oke banget. Perspektif baru tuh, gue baru, iya bener juga ya, maksudnya kayak gimana caranya offline pakai flash disk, bener juga ya. Iya, pakai flash disk. Karena kita lupa ya. Bener kan, cara kayak gitu. flash disk juga kan sebenarnya ya, kalau misalnya mau dibilang ya biayanya mungkin harus nggak terlalu gede banget ya, kalau misalnya untuk persatunya gitu. Terus pembagiannya juga gitu. Oke, menarik. Nah, ini ada rencananya pindah juga ke audio mungkin buat teman-teman bisa sambil sebelum tidur dengar lewat Spotify. Dengerin dulu, ada rencananya juga nih loh. Ala podcast gitu berarti ya? Iya. Sempat ada sih, cuman kebetulan emang belum terrealisasi ya, karena belum ini prioritas, cuman ada kok rencana podcast ke sana. Wah, ke depannya berarti ya. Oke, nah itu ini benar-benar ya menjamur. Semua. Iya. Tapi yang kayak gini-gini nih yang bagus jadi keren. sih. Bener banget. Kayak yang sama startup gitu juga kita udah ada sempat waktu itu sama Zillion. Oke. Jadi Zillion tuh dia ngomongin tentang entrepreneurship, kan lumayan tuh bisa ada kesilangannya. Benar. Jadi sama sekali nggak menutup kemungkinan kok kedepannya akan terus ada. Sama telusuri juga waktu itu kita bikin travel, jadi virtual travel. Jadi kalau yang tadinya virtualnya adalah konser, kalau yang kemarin ini virtual travel, jadi orang naik gunung ya ada videonya gitu. Kan orang sekarang nggak bisa keluar kan. Benar. Tapi dari si telusuri kan punya kontributor yaitu pendaki dan partner berupa pendaki. Nah itu sebagai narasumber dan dia ceritain ke gunung tuh gimana. Kadang kita juga nyeritain kankernya gitu. Kayak jadinya gitu. Iya benar sih. Jadi mungkin memang selama masa-masa pandemi kayak gini mungkin yang dibutuhkan buat orang-orang salah satu segi refreshing gitu. Itu iya benar adalah kayak experience gitu ya. Yang akhirnya memang sharing experience di mana memang nggak bisa dirasakan semuanya ya, ini salah satu perwakilan gitu ya, mungkin bisa kita resapi gitu. Nah, kita balik lagi nih ngomongin mengenai salah satu contohnya ini yang masih tetap yang kemarin nih, pensi online ini. Nah, ini pensi online ini kalian gimana sih? Ini bukan pertama kali streaming gitu kan? Cuman ini apakah bisa dibilang ini salah satu streaming terbesarnya kalian gitu kan? Ini dari segi durasi pun sebenarnya panjang dan memang kontributornya ini beragam banget gitu ya. Iya. Justru yang terbesar itu tuh waktu launchingnya Akademi Edu Creator ini. Akademi berapa ya? 2-3 bulan lalu kayaknya deh. Itu karena secara durasi jauh lebih panjang ya, 4 jam. Kalau yang kemarin kan 3 jam. Iya, benar. Dan ya kita lebih banyak kayak partner-partner yang dari pendidikan gitu kan, jadi kita pun secara anak muda tuh segan gitu, jadi buat kita tuh pressure-nya juga lebih tinggi gitu. Oke. Nah ini boleh diceritain lebih jauh lagi dong, Akademi Edu Creator ini bagaimana sih ini Riko? Sebenarnya ngajarin apa aja lebih dalamnya gitu, atau misalnya prosesinya gitu, boleh di-explain lagi gitu ya? Explain udah kayak kalau bisa. Iya. Ya kita berusaha memfasilitasi lah, jangan cuman Kobisa doang yang sebagai kanal edukasi yang stand out di Indonesia gitu. Kita pengen yang lain pun naik, karena nggak bisa dipungkiri konten edukasi itu susah naik gitu ya. Kalau pengen naik ya ngeprank aja gitu kan. Ya makanya kita kebetulan sudah punya pengalaman kebetulan dalam hal itu, kita bisa sharing ke teman-teman. Pada akhirnya kemarin kita launching, terus kita bikin masterclass dan ada public class juga. Nah, public class ini lebih umum dan biasanya tuh kita adain seminggu setelah beres satu batch dari masterclass. Jadi public class-nya pun akan dipublish gitu. Itu juga sharing macam-macam sih materinya, bisa lihat di Instagram kita gitu. Nah,
balik lagi nih, mau nanyain seputar processing ini, Smart Viewers nih. Nah ini pada saat selama pandemi nih, dari Kobisa sendiri, ini kan bagaimana sih? Kan kalian ini dulu mungkin kan di kantor gitu, waktu pas ketemu aja tuh kerjasama itu memang untuk bikin satu video tuh bisa berhari-hari. Ini apa kabar ketika kalian di rumah ini? Ini kalian, lu sendiri gimana nih, Riko? Ada balik ke kantor lagi nggak sih? Ya selama pandemi sih enggak ya, enggak ada balik lagi ke kantor. Tapi secara productivity malah meningkat loh. Meningkat? Karena gua tidur di sini dan kerja di sini gitu. jadi waktunya lebih singkat dan kebetulan kita selalu menekankan kalau pipeline kerja tuh harus rapi. Oke. Bahkan sampai hal detail penamaan file pun kita jangan sampai salah dan semuanya itu bahasanya harus seragam. Dan ketika pipeline itu udah lancar, mau orangnya ada di bulan pun tetap bisa bekerja dengan baik. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih ngomongin masalah flow kerjanya. Kok bisa ini kan orang-orang juga pasti bingung nih. Wah ini gimana sih untuk biasanya memang belakang backgroundnya misalnya seorang animator dan kreatif video pembelajaran seperti YouTube ini kerjanya gimana nih pada saat masuk pandemi. Habis ini kita bakal balik lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentunya Smart Viewers. Jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.